Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali adik-adik sama adik belajar fisika muda. Mudah-mudahan berjumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat dan belajar. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin menyampaikan peta materi dan soal pemantulan cahaya pada cermin. Materi ini bagian daripada sifat-sifat gelombang cahaya. Salah satunya akan dibahas pertama yaitu peta materi dan soal pemantulan cahaya pada cermin. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik lanjutkan menyimak secara umum peta materi sifat-sifat gelombang cahaya. Sifat-sifat gelombang cahaya yaitu lihat dari atas ke bawah. Pertama, dapat dipantulkan atau direfleksikan. Kemudian dapat dibiaskan atau direfleksikan. Dua bagian ini akan dibahas pada optik geometrik. Berikutnya yaitu dapat berinterferensi, dapat didifraksikan, dapat dipolarisasikan. Ini nanti akan dibahas pada optik fisis. Untuk pertemuan kali ini akan dibahas khusus yaitu pada materi sifat-sifat gelombang cahaya, khusus pemantulan pada cermin. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik lanjutkan peta materi pemantulan cahaya pada cermin. Peta materi cermin ini dapat dipetakan mulai dari kiri atas mengikuti arah jam, yaitu hukum Snellius tentang pemantulan. Sinar datang, sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang letak. Berikutnya ya besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Nah, pemantulan pada cermin ini, cermin dapat dibagi dua yaitu cermin datar. Rumus-rumus yang ada pada cermin datar itu banyak bayangan. Kalau ada dua buah cermin datar untuk sudut sekitar theta, maka banyak bayangan n sama dengan 360 per theta kurang 1. Dua cermin datar berhadapan dengan cahaya datang pada salah satu tepi cermin, banyak pemantulan n sama dengan L per X, di mana L itu panjang cermin, di mana X itu adalah D tangan I, di mana D itu jarak antara dua permukaan cermin datar. Berikutnya yaitu cermin lengkung. Cermin lengkung ini dapat dibagi dua, yaitu cermin cekung dengan jarak fokus dan jarak jangkauan positif. Kemudian cermin cembung dengan jarak fokus dan jarak jangkauan negatif. Di mana pada kedua cermin ini berlaku 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F atau 2/R. Kebesarannya M sama dengan S aksen per S atau H aksen per H. Tinggi bayangan H aksen sama dengan M kali H. Jadi begitu adik-adik peta materi pemantulan pada cermin. Selamat menyimak soal-soal berikut ini. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal berikut. Seorang pria dengan tinggi 180 cm berdiri di depan cermin dan melihat tinggi badannya sendiri. Jika jarak matanya dengan atas kepala adalah 14 cm, berapa tinggi minimum cermin yang dibutuhkan untuk melihat dirinya secara keseluruhan. Masalah ini dapat digambarkan sebagai gambar di bawah. Dari gambar perhatikan BE sama dengan DC plus setengah CF. Dari gambar AD plus DC sama dengan AC, yaitu 180 cm dikurang 14 cm sama dengan 166 cm. Dari gambar AD plus DC sama dengan 2 DC, sehingga DC sama dengan setengah kali 166 cm sama dengan 83 cm, sehingga BE sama dengan D sama dengan DC plus setengah CF sama 83 cm plus setengah kali 14 cm sama dengan 90 cm. Jadi pilihannya adalah nomor E. Jadi begitu adik-adik, usahakan setiap kasus digambar sehingga permasalahannya lebih jelas. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang lain. Sebuah persegi dengan panjang sisi 3 cm terletak pada jarak 25 cm dari sebuah cermin tikung yang memiliki jarak fokus 10 cm. Titik pusat persegi tersebut berada di depan cermin dan bidang datarnya tegak lurus dengan permukaan cermin. Luas daerah yang dilingkupi bayangan persegi tersebut adalah
Nah, dari data yang diketahui karena persegi, maka luasnya sisi per sisi sama dengan 9 cm, S 25 cm, F-nya 10 cm. Ditanya luasnya berapa? Jawab, dari materi per S tambah per aksen sama dengan per F. Disederhanakan, S aksen sama dengan F kali S per S min F. Kemudian dari perbesaran yaitu M sama dengan S aksen per S sama dengan F kali S per S min F per S sama dengan F per S min F. Sehingga perbesarannya, lihat yang baris kedua kanan bawah, M sama dengan 10 cm per 25 cm kurang 10 cm sama dengan 2 per 3. Kuadratkan, M kuadrat sama dengan A per A0, sehingga A sama dengan M kuadrat kali A0, yaitu 2 per 3 kuadrat kali 9 cm. Hasilnya yaitu A 49 kali 9 cm persegi sama dengan 4 cm persegi. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Mari tetap semangat, tetap menyimak soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik diingatkan menyimak soal berikut. Jika Anda berlari menuju cermin datar dengan kecepatan 2 meter per sekon, pada kecepatan berapakah jarak tampak antara Anda dan bayangan Anda berkurang. Perhatikan gambar, mendekati dengan kecepatan 2 meter per sekon. Antara, ingat, jarak bayangan dan jarak Anda ke cermin itu adalah sama. Sehingga dalam waktu 1 sekon, misalnya, dari jarak Anda dengan cermin itu 2 meter, bayangan ke cermin 2 meter, sehingga jarak antara 4 meter, sehingga kecepatan bayangan antara Anda dan bayangan itu berkurangnya adalah 4 per 1 sekon, yaitu 4 meter per sekon. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita simak soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang lain. Seberkas cahaya mendekati 3 cermin datar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sinar cahaya mendekati cermin pertama pada sudut 45 derajat terhadap permukaan cermin. Berapa kali sinar akan dipantukan sebelum keluar dari sistem? Perhatikan gambar. Ingat sifat pemantulan, hukum Snellius tentang pemantulan. Jadi besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Perhatikan gambar yang kanan. Sehingga karena sudutnya 45 derajat, sehingga yang dipantulan itu adalah sejajar. Sehingga tidak mengenai cermin yang kedua. Sehingga pada sistem ini pemantulan terjadi 2 kali. Jadi pilihannya adalah nomor B. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang lain lagi. Sinar cahaya horizontal mengenai cermin sehingga sinar pantulnya membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Berapa besar sudut A yang dibentuk cermin terhadap horizontal? Nah, gambar pemantulan ini bisa disederhanakan menjadi yang gambar kanan bawah. Perhatikan gambar. Sudut A sama dengan sudut B karena dia berseberangan. Kemudian nomor 2 yaitu perhatikan sudut B dan C sama karena juga berseberangan sehingga A sama dengan B sama dengan C. Berikutnya itu B sama dengan D. Ingat hukum pemantulan, besar sudut A sama sudut pantul. Sehingga A sama B sama dengan D. Kita tahu bahwa C plus D sama dengan 60 derajat. Substitusi A sama dengan C dan A sama dengan D ke C sama D sama 60 derajat, maka besar sudut A sama dengan 30 derajat. Jadi pilihannya adalah nomor C. Jadi begitu adik-adik, setiap ada permasalahan digambarkan sehingga memudahkan untuk mencari solusinya. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik lanjutkan nyimak soal berikut. Sebuah benda tinggi 6 mm berada 5 cm di depan sebuah cermin cekung yang jarak fokusnya 10 cm. Tinggi bayangannya dan sifat semuanya adalah dari yang ada H 6 mm, S 5 cm, F-nya 10 cm. Jadi kelihatan bahwa bendanya di ruang pertama. Sehingga bisa ditebak nanti kayaknya pasti di ruang keempat. Ditanya aksen dan sifatnya. Jawab dari pertama dari per S tambah per S aksen sama dengan per F. Susun angka.
yang kiri bawah 1/5 tambah 1/sen sama dengan 10. Yang kanan lihat 1/sen sama dengan 10 min 1/5 samakan but, sehingga S aksennya sama dengan min 10 cm. S aksen minus berarti bayangannya adalah Maya. M, S aksen per S, yaitu masukkan angkanya min 10/5, hasilnya 2. Sehingga aksen sama dengan M kali H, sama dengan 2 kali 6 mm, hasilnya H aksen sama dengan 12 mm, sama dengan 1,2 cm. Jadi karena S aksen itu negatif, maka bayangan Maya digambarkan, lihat yang gambar kanan, sifat-sifat sinar mewah, diperoleh bahwa bayangannya tegak diperbesar. Sehingga sifatnya adalah Maya tegak diperbesar, jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik, selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Seorang perempuan tinggi 1,5 meter, berada 3 meter di depan sebuah cermin cembung dengan jarak fokus 0,25 mm. Tinggi bayangan perempuan tersebut adalah dari data yang ada diketahui H 1,5 meter, S 3 meter, F 0,2 meter. Ditanya H aksen, jawab, klik tambah tarik, kiri bawah, seper S tambah seper aksen sama dengan seper F, masuk angkanya seper 3 meter tambah seper aksen, sama dengan karena cerminnya adalah cermin pung, jadi F yang negatif, jadi min seper 0,2 meter, sehingga seper S aksen sama dengan min seper 0,2 meter, min seper 3 meter, S aksen sama dengan min 0,23 meter. Sehingga perbesarannya S aksen per S sama dengan min 0,23 meter per 3 meter, hasil 0,077. Sehingga aksen sama dengan M kali H sama dengan 0,077 kali 1,2 meter, hasilnya 0,12 meter. Jadi pilihannya adalah nomor A. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang terakhir. Seperti gambar pembentukan bayangan pada dua cermin datar yang bentuk sudut A. Dari banyak bayangan yang dibentuk, besar sudut A adalah, perhatikan gambar, di situ terjadi 5 bayangan. Jadi N sama 5, saya putar tarik, N sama dengan 360 per A-1, masukkan angkanya, 5 sama dengan 360 per A-1, geser, min 1 ke kiri, 6 sama 360 per A, sehingga A-nya 360 per 6, hasilnya 60 derajat. Jadi pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit mengenai pemantulan cahaya pada cermin, salah satu sifat dari gelombang cahaya. Itulah yang bisa saya berikan. Jangan lupa like, komen, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya, supaya siap nanti dalam UTS menua. Silahkan mencoba soal berikut. Selamat mencoba, sampai jumpa pada materi berikutnya. Sampai jumpa.